dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Masya Allah. Disebutkan oleh para ulama bahwa nikmat yang besar itu, di antara nikmat-nikmat yang besar itu, seorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban. Di antara kewajiban yang Allah bebankan kepada kita adalah salat subuh. Dan salat subuh ini salat yang paling berat. Meskipun jumlah rakaatnya sedikit, hanya 2 rakaat, tapi berat. Saking beratnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menjadi saksi. Jadi saksi itu bukan hanya saksi ketika pemilu, ketika menghitung suara, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat subuh ini para malaikat-malaikatnya yang menyaksikan siapa saja di antara hamba-hambaku yang mau salat subuh. Dan salat subuh ini sumber dari kebaikan, sumber dari kebaikan. Jadi jika seorang itu mengawali harinya dengan salat subuh, terlebih dia berjamaah di masjid, maka dia mengawali hari itu dengan kebaikan. Dia mengawali hari tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyempurnakan materi yang lalu tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya kemarin sudah kita sampaikan ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ilmu tauhid, karena dia berbicara tentang zat yang maha mulia, karena dia berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa manfaatnya? Manfaat belajar ilmu tauhid adalah menjadikan amal-amal, ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba itu diterima. Karena ketika ibadah tidak dibangun di atas tauhid, ibadah itu akan sia-sia.
seperti pertemuan telah lalu sudah kita sampaikan bahwasanya tauhid ini merupakan asasuddin, usuluddin, pondasinya agama, pokoknya agama. Kalau tiangnya agama apa? Salat. Ya, tiang itu butuh tempat berpijak, butuh. Dia nggak mungkin tegak di tanah atau di lumpur. Dia pasti butuh pijakan. Ya, sekalipun di tanah rawa, di tanah lumpur, di tanah keras, di tanah gambut, di tanah pasir, dia butuh pijakan. Nah, pijakan itulah yang disebut dengan tauhid. Maka para ulama menyebutkan tauhid itu sebab diterimanya amal. Jadi amal apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita lakukan, amal saleh apapun yang kita amalkan, jika tidak dibangun di atas tauhid, maka dia akan sia-sia. Banyak amal itu banyak. Ya, seluruh rukun Islam, selain syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, belum lagi yang lain-lain, jihad, ya, belum lagi baca Quran, sedekah, ya. Nah, semua itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah ketika tidak dibangun di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang ketika tidak mengilmui, tidak memahami tentang konsep tauhid, dia akan mudah terjerumus kepada lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid? Syirik. Dia akan mudah terjerumus ke dalam perkara syirik. Karena perkara syirik ini perkara yang sangat halus, perkara yang samar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian terhadap bahaya syirik. Fa innahu akhfa min dabibin namlah. Hati-hati kalian terhadap perkara syirik, karena syirik itu lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut yang hitam di batu yang hitam di kegelapan malam, di zulmatul lail. Jadi kita melihat langkah kaki semut aja susah. Bagaimana melangkahnya? Kaki semut aja kita jumlahnya nggak tahu, apa ada 4, apa ada 6, apa ada 8 gitu ya. Bagaimana kalau langkah kaki semut yang hitam di batu yang hitam? Sudah susah lagi. Apalagi perjalanannya di tengah kegelapan malam. Maka barang siapa yang tidak mengilmui, tidak memahami konsep tauhid, dia akan mudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka saking bahayanya kesyirikan, para nabi itu kan orang-orang maksum, orang-orang yang Allah jaga, orang-orang yang ketika mereka melakukan kesalahan
Allah langsung tegur. Kalau kita enggak, kita ini melakukan kesalahan dibiarin sama Allah. Bahkan kadang dikasih enak, ditambah enak. Tapi para nabi, para rasul, karena Allah sayang sama mereka, ketika mereka salah, Allah langsung tegur agar mereka cepat kembali. Dan mereka itu selalu berdoa, meminta perlindungan agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Di antara doanya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungi aku dan lindungi anak-anakku dari penyembahan kepada selain-Mu. Jadi kalau Nabi Ibrahim saja takut dirinya dan mengkhawatirkan anak-anaknya terjerumus dalam kesyirikan, maka ini berbahaya. Sehingga beliau meminta perlindungan dari dosa ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengajarkan satu doa kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Doa apa? Doa agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa itu bagus dibaca, diamalkan, diselipkan dalam doa-doa kita. Ya Allah, ini doanya Rasulullah ya, mengajarkan doa kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, amalkan doa ini, baca doa ini, kata Rasulullah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari tergelincir ke dalam dosa kesyirikan. Dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa kesyirikan yang aku tidak mengetahuinya. Padahal kita tahu Abu Bakar As-Siddiq itu imannya dibandingkan dengan iman seluruh manusia selain Nabi dan Rasul, jika ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, itu lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan itu Rasulullah yang menyebutkan, jika iman kalian seluruh manusia ghairul anbiya wal mursalin, selain Nabi dan Rasul, karena Abu Bakar bukan Nabi, ya, iman seluruh manusia itu ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka niscaya iman Abu Bakar ini lebih berat bobotnya ketimbang imannya manusia. Karena Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, itu langsung Allah yang memberi gelar.
Siddiq itu artinya orang yang benar-benar jujur dalam keimanan. Ya. Jadi ada salah seorang ulama, Abdullah ibn Luwar, itu pernah mengomentari. Tahu nggak, kata Abdullah bin Luwar, kenapa imannya Abu Bakar Siddiq itu lebih unggul ketimbang iman-iman kita? Kalau dikumpulkan semua kita ditimbang dibandingkan imannya Abu Bakar, kalah habis kita, kalah telak. Apa yang menyebabkan itu? Padahal amalannya sama kita, kata Abdullah bin Luwar. Dia sholat, kita sholat. Dia puasa, kita puasa. Dia zakat, kita zakat. Dia haji, kita haji. Dia jihad, kita pun jihad, kata Abdullah bin Luwar. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kejujuran. Tatkala manusia mengingkari, meragukan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, yang sebelumnya diperjalankan dari Mekah ke Palestina, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, menerima mandat syariat salat 5 waktu, kemudian balik lagi ke Mekah hanya dalam waktu 1 malam. Itu semua manusia nggak ada yang percaya. Semua manusia nggak ada yang membenarkan peristiwa itu. Bahkan orang-orang yang beriman saja pada waktu itu apa? Ragu. Percaya enggak, tapi ragu. Ya, mengingkari juga enggak, tapi ragu, apa iya, apa enggak, apa iya. Sampai itu dijadikan celah oleh para gembong-gembong kufar Quraisy untuk menjatuhkan Rasul. Ditemuinya semua sahabat Rasulullah itu, kamu percaya? Mereka diam. Kamu percaya? Mereka diam. Terhadap peristiwa Isra Mi'raj tadi. Karena memang di luar nalar. Kita datangi Abu Bakar Siddiq. Kamu percaya? Kata Abu Bakar Siddiq dengan nada lantang dia mengatakan, andai lebih dari ini, jika memang itu bersumber dari Rasulullah, maka saya percaya. Langsung sudah dibatalkan semua. Ya. Ketika Abu Bakar Siddiq mengucapkan seperti itu, baru para kufar Quraisy itu terdiam semua. Ya sudah, kalau sudah Abu Bakar Siddiq ini percaya, ya sudah selesai. Akhirnya dari situ beliau mendapatkan julukan apa? Julukan As-Siddiq, orang yang jujur. Ya, orang yang benar di dalam iman tauhid. Dan kata Abdullah bin Luwar, itu yang menyebabkan imannya Abu Bakar Siddiq itu unggul. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi ya, tauhid itu penyebab amal kita diterima. Kemudian yang kedua, tauhid itu kalau kita tidak mengilmuinya, kita akan mudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kita jadi orang yang gak kokoh akhirnya. Menjadi orang yang mudzabzab. Dan itulah munculnya benih-benih kemunafikan pada waktu itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Munafiqun. Surat khusus membahas tentang orang-orang munafik.
Kalau dilihat dari zahirnya mereka ini muslim, tapi kalau dilihat dari batinnya mereka benci dengan Islam. Nah, untuk melihat batin ini kan susah, ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu ya dilihat KTP-nya tertulis di situ agamanya Islam, tapi amalannya, perbuatannya, keyakinannya jauh dari Islam. Mudah-mudahan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya kemarin sudah kita bahas, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Wahada yuwahhidu tauhidan, menjadikan satu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qul Al-Ikhlas, Al-Ikhlas itu artinya tauhid. Ya. Meskipun dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada lafaz Al-Ikhlasnya. Ada surat Al-Ikhlas itu lafaz Al-Ikhlasnya, tapi dia tetap dinamakan dengan Al-Ikhlas karena itu simbol tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada yang sama dengannya siapapun. Jadi dalam ayat itu nggak ada kalimat ikhlasnya, tetap dinamai surat Al-Ikhlas. Ya. Kenapa Allah menggunakan kata ahad? Ahad itu yang lebih tepat bukan satu, tapi apa? Tapi tunggal. Ya. Beda, ahad sama wahid itu beda. Wahid isnani salah satu arba'atun khamsatun, dan seterusnya. Anak TK itu berapa? Ya, wahidun satu, isnani dua, salah satu tiga. Ya, sampai 10 hafal mereka. Ya. Kenapa Allah nggak menggunakan kata wahid? Karena wahid itu beda dengan ahad. Wahid itu satu, ahad itu tunggal. Kenapa Allah menggunakan kata ahad? Agar tertanam dalam benak manusia Allah itu nggak ada duanya, hanya satu, apalagi tiga. Ya, jadi sama kayak kita ketemu teman ngobrol di jalan atau ketemu ya teman lah. Kamu anak keberapa? Kalau dia bilang saya anak pertama, pasti ada pertanyaan lagi, ada berapa saudara, kan gitu. Oh, saya 5 saudara. Tapi kalau dijawab kamu anak keberapa, saya anak tunggal. Paham nggak kita dengan kalimat itu? Paham. Berarti dia nggak punya saudara, dia hanya semata wayang. Ya, makanya Allah menggunakan kata ahad. Karena nggak ada lagi kalau dia satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Tapi kalau dia bilang tunggal, ya sudah, dia tegak sendiri. Ya, dia tegak sendiri. Tauhid secara umum dibagi menjadi 3. Dan pembagian ini hasil dari ijtihadnya para ulama, hasil dari penelitian mereka ketika mereka meneliti seluruh Al-Quran.
6.235 ayat. Ya, itu versinya Al-Imam Ibnu Katsir, pakar tafsir. Beliau punya kitab tafsir namanya Tafsirul Qur'anil Azim, dan dinobatkan tafsir beliau itu adalah tafsir terbaik dari kitab-kitab tafsir yang ada. Ya, nama beliau adalah Abul Fida Ismail bin Ahmad Ibn Katsir, sering disebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Itu versi beliau. Kenapa kok ada banyak versi penghitungan ayat itu? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu nggak dihitung oleh beliau. Ya, Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung oleh beliau. Tapi semua versi itu semuanya kisaran hanya 6.200, nggak ada yang lebih. Ya, nggak ada yang 6.666 ayat, nggak ada. Itu hanya ya salah-salah kaprah itu yang bersebar di masyarakat gitu, yang diyakini kebenarannya, dan kalau diingkari malah kita yang disalahkan gitu. Itu namanya salah kaprah ya. Jadi hasil dari istiqra, penelitian para ulama ketika menelaah, meneliti, mentadabburi isi kandungan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis ada berapa? Wah, di sini ada lebih banyak lagi hadis. Ya. Hadis itu ada jutaan hadis. Sering gak dengar para ulama yang memiliki ada kata di akhirnya itu Al-Hafiz, ya, seperti Abdul Fadl Ahmad Ibnu Yahya Ibnu Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Nah, Al-Hafiz itu dulu itu adalah gelar akademik. Kalau sekarang itu guru besar, kayak doktor tapi di atasnya doktor, profesor. Namanya Al-Hafiz. Kapan seorang itu mendapatkan gelar Al-Hafiz? Ketika dia sudah menghafal lebih dari 1 juta hadis. Ya, lebih dari 1 juta hadis. Yahfadhu akthar min alfin hadithan. Jadi kalau ada seorang santri zaman dulu sudah hafal 1 juta hadis, dicek, diperdengarkan ya oleh para ulama-ulama pakar hadis, dihafal di luar kepala, dibolak-balik dia nggak lupa, itu dia mendapat julukan apa? Al-Hafiz. Di antaranya dari Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Hajar, ya, kemudian Al-Haythami, termasuk Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Para pakar-pakar hadis mereka dapat julukan Al-Hafiz. Maka kemarin ada salah seorang teman baru dapat anak laki-laki. Dia minta saran, Ustaz, nama ini bagus enggak? Muhammad Fawaz Al-Hafiz.
Al-Hafiznya jangan, itu terlalu berat. Ya, kenapa Ustaz? Kan bagus. Dia artinya Al-Hafiz itu artinya yang menghafal. Ya, kalau secara bahasa Al-Hafiz itu menghafal. Menghafal ya 1 juta hadis. Kenapa? Berat Ustaz, ini kan maknanya bagus. Makna Al-Hafiz itu di kalangan para ulama-ulama klasik digunakan untuk orang-orang yang telah mencapai ya, prestasi hafal hadis di luar kepala 1 juta, baru dikasih gelar Al-Hafiz. Gitu ya. Iya. Jadi Al-Hafiz itu bukan nama di zaman dulu, tapi apa? Gelar akademik. Ya. Akhirnya diganti. Diganti apa? Diganti. Kalau mau pakai al itu biasanya nisbatnya ke tempat, Pak. Ya, seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu Syafi'i itu nama tempat di kota kecil di Gaza di Palestina. Kalau nama beliau itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terkenal dengan Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dari Kazakhstan, ya, masih kawasan Cina, Kazakhstan. Ya, orang-orang itu mukanya lebar kayak tampah. Kalau disebut dalam hadis itu mukanya itu lebar kayak tampah, kulitnya putih, kemerah-merahan, matanya sipit. Ya, matanya sipit. Orang-orang Mongol, Cina. Imam Bukhari itu bukan orang Arab, orang Cina. Sampai mana itu tadi? Manclong. Tauhid ya. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tiga ini para ulama yang menyimpulkan. Kalau dalil secara spesifiknya nggak ada. Ya, tidak ada dalil secara spesifik, tapi ini hasil dari ijtihad. Jadi dibacalah semua Al-Quran, semua hadis yang sahih-sahih itu, kemudian disimpulkan tauhid itu ada 3. Dan ini bukan kapasitas kita. Ya, makanya kalau ada orang ngomentari apa itu tauhid dibagi-bagi jadi 3, udah kayak keyakinan orang-orang Nasrani gitu ya. Ada apa di Nasrani itu? Trinitas. Udah tersabuh dengan Nasrani, bagi-bagi tauhid jadi 3. Ya. Maka tadi secara dalil spesifik memang nggak ada. Makanya diingkari, ada sebagian kalangan itu mengingkari. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu ketuhanan, Rabb. Ya, man Rabb bukan gitu ya. Kalau nanti malaikat datang, malaikat namanya malaikat Munkar Nakir datang di alam kubur bertanya kepadamu tentang man rabbuka, apa arti Rabb? Rabb itu bukan Tuhan, tapi bahasa Indonesia mampunya menerjemahkan Rabb itu Tuhan, tapi sebenarnya ini bukan Tuhan. Makna Rabb itu bukan Tuhan.
Makna Rabb itu yang menciptakan, yang memiliki, yang memelihara, yang menjaga. Itu makna Rabb. Ya. Nah, Indonesia menerjemahkannya Tuhan. Tapi kan kalau mau diterjemahkan secara kandungannya kan akhirnya alangkah banyaknya makna Rabb aja lagi, yang menciptakan, yang menjaga, yang memiliki, yang menguasai, kan ribet. Akhirnya apa? Dibuatlah makna Tuhan. Maka ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Itulah Rabb tadi, yang menciptakanmu, yang memeliharamu, yang menjagamu, ya, dan seterusnya. Ada 7 makna itu makna Rabb. Yang menjaga, yang memelihara, yang menguasai, yang memberi rizki, yang merajai, yang memiliki. Itu makna Rabb. Ya, barulah disimpulkan oh itu Tuhan. Tapi maknanya itu. Jadi kalau makna Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, maknanya itu. Ya, Maha Pencipta, penjaga dan seterusnya. Jadi rububiyah asal kata dari Rabb tadi. Mengimani, meyakini tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Tentang perbuatan-perbuatan Allah. Apa saja sih perbuatan Allah tadi yang kita sebutkan tadi? Yang menciptakan. Ya. Setelah diciptakan, maka dialah yang memiliki. Iyalah, yang nyiptain HP Samsung siapa? Ya pabrik Samsung. Ya kan? Terus yang memiliki hak patennya siapa? Ya pabrik Samsung. Ya kan? Yang menjaga, yang tahu kualitasnya, speknya, segala macamnya siapa? Ya pabrik Samsung. Cina bisa nggak? Cina hanya bisa mengkloning. Ya, dibongkar sama Cina, dilihat spare partnya apa saja. Oh, kayak gitu. Dibuat sama Cina dengan KW yang di bawah itu. Ya. Nah, ini produk itu kalau sudah ketahuan sama Cina, pasti dikloning dan dijual jauh lebih murah. Ya kan? Motor Cina kan gitu. Ya, HP Cina. Padahal itu kan solusi juga ya bagi kita yang cuannya terbatas. Nah itu tadi, ya. Jadi kita mengimani tentang perbuatan-perbuatan Allah, mengimani siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang memberi rizki, siapa yang menjaga alam semesta. Siapa yang menjaga, melindungi, memelihara, mengatur. Kita harus mengimani di situ. Dan pengimanan manusia terhadap rububiyah itu bukan inti tauhid. Ya, bukan inti tauhid. Kenapa bukan inti tauhid? Karena orang-orang kufar pun mengimani. Ya, mengimani. Jadi kufar Quraisy, orang-orang musyrik pada waktu itu, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, jawaban mereka itu Allah sama. Ya, bahkan ucapan itu Allah abadikan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, gembong-gembong kufar Quraisy musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya. Mereka nggak mengingkar. Sampai Fir'aun pun nggak mengingkar. Meskipun Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan, nggak mengingkar. Jadi tidak ada makhluk di bumi ini yang mengingkari rububiyahnya Allah. Enggak, sekalipun Fir'aun. Ya.
Makanya ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di Bahrul Ahmar, di Laut Merah, di Mesir, ya ketika dia tenggelam di detik-detik mau matinya itu, dia bilang apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Udah detik-detik mau mati itu orang itu pada beriman. Ya, saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Tapi bermanfaat enggak keimanannya? Lah, tidak bermanfaat. Ya. Jadi taubatnya itu enggak bermanfaat. Semua orang itu rata-rata kalau dia sudah susah di atas kesusahan, sudah sakaratul maut, napasnya sudah berada di tenggorokan itu, semuanya pada beriman. Tapi saat itu keimanan sudah gak lagi dinilai. Ya. Maka kata Nabi tadi, taubatmu, keimananmu itu kalau dia sudah dalam kondisi seperti itu dan dalam kondisi matahari terbit dari arah terbenamnya, terbit dari barat, sudah gak lagi berfungsi. Ya, sekarang kan matahari terbitnya dari timur kan? Ya, timur sana ya, berarti terbit dari timur. Dia mengitari. Matahari yang mengitari bumi, Pak. Yang benar ini ya. Apa bumi mengitari matahari? Hah? Matahari ya, matahari itu mengitari bumi. Dia muncul dari timur, jalan dengan orbitnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha." Dan matahari itulah yang berjalan, ya, mengitari bumi pada orbitnya. Muncul lagi dia di timur, terbit, tenggelam di barat, muncul lagi di timur. Nah, suatu saat itu nanti dia munculnya di timur, munculnya di barat. Jadi ketika tengah-tengah gitu, dia balik lagi, nanti muncul di barat. Nah, ketika muncul di barat ini semua manusia terbelalak, terheran-heran, dan mereka tersadar hari kiamat. Ya, saat itu semua manusia taubat, terguncang hatinya, takut. Ya, tapi taubat yang mereka itu, iman yang mereka itu tidak bermanfaat. Ya. Nah, itu tadi rububiyah, yang menjalankan matahari, yang menjalankan rembulan, yang menurunkan hujan, ya, yang mengatur alam semesta. Ketika datang malam pergilah siang, ketika datang siang pergilah malam, nggak pernah, ya, nggak beraturan, selalu beraturan dengan rapi. Maka sebenarnya ya nggak ada juga dalil hujah orang-orang ateis, ya, atau ateis ya, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Beda sama komunis. Kalau komunis tidak mengakui agama, ya. Kalau ateis ini nggak mengakui Tuhan. Jadi manusia, alam semesta ini terjadi ya karena kebetulan, ya, karena kebetulan. Nah, kita harus mengimani semua perbuatan-perbuatan Allah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam tauhid rububiyah ini, ya. Ada kekuatan-kekuatan besar yang ikut membantu mengatur alam semesta. Ya, meyakini ada kekuatan besar yang bisa memindahkan hujan, nggak boleh. Ya, mengatur, oh ini lagi punya hajat, hujan ini mau saya geser, nggak boleh. Karena siapa yang menurunkan hujan? Ya Allah. Ya.
ada kekuatan besar yang menjaga alam semesta ini, yang menjaga Gunung Merapi, yang menjaga pantai selatan, Segoro Kidul, ya, yang diyakini namanya katanya Nyai Ngalor Ngidul, ya, nggak boleh. Meskipun ada sosok itu ada, itu tuh jelmaan jin, ya, dan dia bukan mengatur, dia itu singgasananya ya di sana. Karena memang ada hadisnya, sebagian jin-jin itu singgasananya di laut, tapi dia tidak ikut mengatur alam semesta. Ada juru kunci gunung Merapi, ya, pokoknya kalau gunung itu lagi batuk-batuk, temuin aja juru kuncinya itu, ya, nanti dikasih obat batuk sama dia sembuh. Gak boleh, ya. Ketika terjadi gempa bumi, terjadi longsor, terjadi banjir, semua itu kuasa Allah, semua itu Allah yang mengaturnya. Tidak ada kekuatan besar yang katanya dinilai kekuatan supranatural yang ikut andil, ya, dalam pengaturan alam semesta ini. Gak boleh, ya. Tapi bukan berarti kita juga nggak mempercayai adanya jin. Nggak boleh juga kita nggak mempercayai, harus mempercayai. Di gunung-gunung itu memang tempat-tempatnya angker, di laut-laut itu memang tempatnya angker, ya. Tapi kita nggak boleh meyakini kalau mereka itu bersyarikat dengan Allah mengatur alam semesta. Makanya ketika Gunung Merapi itu mengeluarkan lahar panasnya, kita nggak boleh punya keyakinan yang aneh-aneh. Oh, ini pasti yang nunggu Gunung Merapi lagi marah. Enggak, itu harus kita sandarkan ke Allah, ya. Oh, ini biasanya hujan ini karena si fulan ada gawe jadi nggak hujan, ini pasti pawang hujannya si fulan ini. Nggak boleh. Karena berapa tahun yang lalu, karena berantas itu lagi diservis katanya, lagi diperbaiki, jadi semua dikerahkan pawang-pawang hujan biar nggak hujan, biar berantas itu lantainya di lantai, dindingnya dikasih dinding itu. Nggak boleh, ya. Karena itu apa? Itu wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita cukup sampai di sini. Nanti insya Allah kita bahas pelan-pelan. Cuma yang jelas di masalah tauhid rububiyah saja banyak di antara kaum muslimin ini yang masih belum paham, yang belum mengilmui dengan baik, ya. Allah Razzaq, Allah yang memberi rezeki, tapi kita minta pelarisannya dengan selain Allah, ya. Allah yang mempunyai kerajaan, memberikan kerajaan kepada siapa yang beliau kehendaki. Tapi karena kita mau nyalon jadi gubernur, jadi bupati, minta kepada selain Allah. Padahal itu ya orang-orang hebat, kan?
nyiapkan tumbal kepala sapi, kepala kambing, kepala kebo. Padahal itu kan orang teknik ya, insinyur. Sekarang itu sarjana teknik, ya, teknik sipil. Harusnya kan dia bisa ngitung-ngitung ya. Kok dia takut nanti jembatanmu rubuh, nanti ini, nanti itu dan seterusnya. Nah itulah. Ya artinya apa? Di zaman modern, di manusia-manusia yang modern, yang mereka itu orang-orang akademik, ya orang-orang yang harusnya mengedepankan logika, tapi ketika tidak belajar tauhid dengan baik, mereka akan dikalahkan. Sekalipun titel akademiknya berjejer, ya, kalau dia tidak belajar tauhid, dia akan dikalahkan dan seterusnya. Lewat di tempat angkar, pakai ngebel-ngebel segala, pindahin gitu ya. Mbak, permisi numpang lewat, dan seterusnya. Ya, nah, insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan kita tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya boleh, kalau enggak kita tutup. Suruh jam berapa Pak jadwal? 5.7. Sekarang silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la